Arka, seorang penulis muda yang hobi mengeksplorasi budaya dan kisah mistis Nusantara, melakukan perjalanan ke sebuah desa terpencil di Toraja. Desa itu dikenal memiliki kalomba kuno, makam batu yang dipahat di tebing curam, tempat arwah leluhur dipercaya masih bersemayam. Warga sekitar jarang sekali berani mendekat ke kalomba itu, terutama saat malam tiba. Konon, dari sana sering terdengar suara gamelan kematian, tangisan perempuan, dan langkah kaki di dinding batu. Namun Arka yang penasaran justru ingin bermalam di dekat kalomba, berharap bisa menulis kisah unik untuk bukunya. Sebelum berangkat, seorang tetua desa bernama Ne Sanda memperingatkannya, "Nak, jangan sekali-kali memanggil nama siapapun di depan kalomba. Jika kau dengar suara yang memanggilmu, jangan balas. Karena itu bukan manusia, tapi arwah lapar yang menunggu." Arka mengangguk sopan, meski dalam hati ia merasa itu hanya mitos. Ia pun ditemani 3 temannya, Dina, Rangga, dan Jody, menuju tebing kalomba yang sunyi. Mereka mendirikan tenda di kaki tebing. Tebing itu menjulang tinggi, dipenuhi lubang-lubang kecil berisi peti kayu tua yang sudah lapuk, dihiasi tahu-tahu, patung kayu berbentuk manusia yang mengawasi dari atas. Saat senja turun, angin dari tebing terasa dingin menusuk, seolah ada banyak mata yang sedang menatap mereka. Malam tiba, mereka menyalakan api unggun. Suasana hening, hanya terdengar suara jangkrik. Namun tidak lama kemudian, terdengar suara ketukan dari tebing batu. Tok, 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 seperti ada yang mengetuk dari dalam makam. Dina langsung pucat. "Kalian dengar itu?" Rangga mencoba bercanda, "Mungkin tikus." Tapi suara itu semakin jelas, diikuti dengan nyanyian lirih dalam bahasa Toraja kuno. Arka yang merekam dengan kameranya merasa bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, Jody mendengar suara ibunya memanggil dari arah tebing. "Jody, pulang nak, jangan tinggal di situ." Padahal ibunya sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Jody hampir menjawab, tapi teringat peringatan Ne Sanda. Ia menutup mulutnya dengan gemetar. Namun patung tahu-tahu di atas tebing tiba-tiba bergeser sedikit, menatap lurus ke arah mereka. Tengah malam, hujan deras turun. Petir menyambar, menyinari tebing kalomba. Dalam kilatan cahaya itu, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Salah satu pintu kayu kalomba terbuka sendiri. Dari dalamnya keluar kabut putih pekat, disertai bau anyir yang menusuk. Dalam kabut itu, tampak bayangan tinggi hitam melangkah keluar, dengan suara kaki menyeret rantai. Rangga panik, "Kita harus pergi sekarang." Tapi tanah di sekitar mereka tiba-tiba basah seperti lumpur, membuat langkah terasa berat. Arka mencoba tetap merekam, tapi kameranya berkedip, menunjukkan rekaman bayangan puluhan sosok arwah yang merayap keluar dari lubang-lubang kalomba. Mereka sadar, kalomba itu bukan sekadar makam, melainkan pintu antara dunia orang hidup dan orang mati. Kabut putih semakin pekat, membuat pandangan hanya sejengkal. Dari dalam kalomba terdengar suara orang tertawa lirih, bercampur dengan tangisan panjang. Dina menjerit saat merasakan tangan dingin mencengkeram pergelangan kakinya. Saat ia menoleh, tidak ada siapapun di sana, hanya bekas jari panjang yang berlumuran tanah menempel di kulitnya. Jody menyalakan senter, tapi cahayanya hanya membentuk lingkaran kecil. Di dalam lingkaran itu, mereka melihat tahu-tahu yang tadinya berada di atas tebing, kini berdiri di tanah, berjejer mengelilingi mereka. Mata kayu patung itu seakan hidup, mengawasi. Beberapa bahkan tampak tersenyum miring, retakannya mengeluarkan cairan hitam pekat. Arka panik, berusaha mengingat peringatan Ne Sanda. Ia berbisik pada yang lain, "Jangan bicara, jangan balas suara apapun. Ikuti aku perlahan-lahan ke jalan keluar." Namun langkah mereka seakan ditahan sesuatu. Dari kabut, muncul sosok tinggi mengenakan kain hitam compang camping, wajahnya tertutup rambut panjang basah, tangan kurusnya menenteng peti kayu kecil. Sosok itu berbicara dengan suara serak. "Kalian sudah dipanggil, saat pintu dibuka, tidak ada yang bisa pulang." Rangga yang ketakutan tidak tahan lagi. Ia berteriak, "Kami tidak salah apa-apa. Lepaskan kami." Tiba-tiba, seluruh tahu-tahu menoleh ke arahnya, dan dari tebing terdengar suara gemuruh seperti ribuan orang menangis. Arka menutup telinganya. Ia tahu, mereka sudah melanggar batas. Jeritan Rangga membuat udara sekitar bergetar. Kabut semakin padat, dan tahu-tahu yang mengelilingi mereka tiba-tiba bergerak lebih dekat, seolah menutup jalan keluar. Dari celah pintu kalomba yang terbuka, sosok-sosok hitam gosong merangkak keluar. Tubuh mereka hancur, mata kosong,
mulut terbuka lebar meneteskan darah hitam. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak basah di tanah. Dina menutup wajahnya, menangis ketakutan. Sementara itu, Jody melihat sesuatu lebih menyeramkan. Di dalam kabut, ia melihat ibunya berdiri, dengan wajah penuh luka bakar, memanggil pelan. "Nak, ikut ibu pulang, di sini hangat, di sini tenang." Jody hampir berlari ke arahnya, tapi Arka menarik lengannya sekuat tenaga. "Itu bukan ibumu, jangan tertipu." Namun terlambat, Jody menjerit saat tangan-tangan arwah muncul dari tanah, meraih tubuhnya, dan menyeretnya perlahan ke arah pintu kalomba yang terbuka. Suara tulangnya berderak saat ia ditarik masuk, lenyap dalam kegelapan. Rangga yang melihat itu langsung kalap. Ia mencoba lari, tapi setiap langkah hanya membawanya kembali ke lingkaran tahu-tahu. Wajah patung itu kini jelas bergerak, satu persatu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara orang mati. "Kalian adalah kami, kalian adalah kami." Arka dan Dina semakin terdesak. Di hadapan mereka, sosok tinggi berambut panjang dengan peti kayu di tangan perlahan membuka penutupnya. Dari dalam peti, muncul kepala manusia dengan mata terbelalak, menatap langsung ke arah Arka. Kepala itu berbisik lirih, "Tempatmu sudah ada di dalam sini." Dina menjerit histeris, tubuhnya terjatuh. Arka hanya bisa memeluk kameranya, berharap ada bukti dari semua kejadian ini. Namun sebelum ia sempat bergerak, seluruh tahu-tahu menutup lingkaran rapat, dan kabut menelan pandangan. Kabut semakin menelan segalanya. Arka masih menggenggam kamera dengan tangan gemetar, sementara Dina terisak tanpa henti. Dari segala arah terdengar suara orang berbisik, seperti ribuan roh berbicara bersamaan. "Tinggallah bersama kami, Kalomba adalah rumahmu." Tahu-tahu di sekeliling mereka kini bergerak lebih nyata. Kepala patung itu berputar perlahan, mata kosongnya meneteskan darah hitam, mulut kayunya retak-retak, mengeluarkan suara ketukan seperti kayu dipukul. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka mulai retak. Dari dalam celah muncul tangan-tangan hitam hangus yang berusaha meraih kaki mereka. Dina menjerit, mencoba melepaskan diri, tapi satu tangan mencengkeram kuat pergelangannya. Arka panik, ia meraih batu besar dan memukul tangan itu hingga lepas. Mereka berdua berlari ke arah yang mereka kira jalan keluar. Tapi semakin jauh berlari, mereka selalu kembali ke lingkaran tahu-tahu yang sama. Seperti terjebak dalam labirin arwah. Saat keputusasaan memuncak, suara berat dari sosok tinggi berambut panjang kembali terdengar, bergema di udara. "Satu tumbal, agar pintu ditutup. Jika tidak, kalian semua akan ikut masuk ke dalam." Dina menatap Arka dengan wajah pucat. "Arka, apa maksudnya? Siapa yang harus jadi tumbal?" Arka tidak menjawab, hatinya diguncang rasa takut dan dilema. Jika benar satu orang harus diserahkan, maka hanya dengan itu mereka bisa selamat. Kabut mulai mengental, menelan tubuh Dina perlahan. Suara-suara tangisan semakin keras, sementara bayangan tubuh Jody dan Rangga tampak sekejap muncul dalam kabut, namun wajah mereka sudah berubah menjadi hitam gosong, mulutnya menyeringai. Arka sadar, pilihan itu kini di tangannya. Arka berdiri gemetar, wajahnya penuh keringat dingin. Suara berat itu kembali menggema di antara kabut dan batu tebing. "Satu tumbal, atau semua ikut masuk." Dina berpegangan pada lengannya, menangis ketakutan. "Arka, aku tidak mau mati di sini." Arka menatap matanya. Dalam sorot mata Dina, ia melihat ketakutan yang sama seperti yang ia rasakan. Tapi di belakang mereka, suara langkah arwah semakin dekat. Tahu-tahu yang mengelilingi kini mendekat, satu persatu membuka mulut kayu mereka lebih lebar, mengeluarkan suara serupa ratapan orang sekarat. Tiba-tiba, tanah di bawah Dina retak lebih lebar. Dari dalamnya muncul tangan-tangan hangus, meraih tubuhnya, menyeret perlahan ke dalam. Dina berteriak, "Arka, tolong aku." Arka menahan tangannya sekuat tenaga, tapi cengkeraman arwah begitu kuat. Kamera di tangannya jatuh, merekam dari bawah, wajah Arka yang putus asa, Dina yang setengah tubuhnya sudah masuk ke tanah, dan bayangan hitam yang berdiri di belakang mereka. "Pilihlah, atau semuanya akan berakhir di sini." Dalam keputusasaan, Arka akhirnya melepaskan genggamannya. Dina menjerit panjang sebelum tubuhnya lenyap di telan tanah, hanya menyisakan bekas darah hitam di permukaan. Sekejap, kabut yang pekat perlahan menghilang. Tahu-tahu kembali kaku seperti semula, dan pintu kalomba yang terbuka menutup rapat dengan bunyi berat. Arka terduduk lemas, menangis. Ia sendirian, tapi ia sadar, ia masih hidup. Dengan sisa tenaga,
Ia mengambil kameranya dan berlari menuruni tebing, meninggalkan tempat terkutuk itu. Beberapa minggu kemudian, Arka kembali ke kota dan menyerahkan hasil rekamannya. Video itu berisi tangisan, kabut, dan bayangan samar arwah. Namun yang paling menyeramkan adalah rekaman terakhir. Arka terekam berdiri sendiri, menatap kamera dengan wajah kosong. Di belakangnya, Dina, Rangga, dan Jody berdiri kaku seperti tahu-tahu, menatap lurus tanpa mata, seakan menjadi bagian dari Kalomba. Dan sejak saat itu, Kalomba tua di tebing Toraja selalu terdengar lebih ramai setiap malam. Karena mereka yang masuk, jarang sekali benar-benar keluar.